Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus, selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah analitik Big Data. Seperti yang sudah ditugaskan, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ekstraksi informasi dari data besar multidimensional yang tidak terstruktur. Next. Adapun anggota kelompok kami ada Adityawati, saya sendiri Tanti Anastasia, dan Meli Junita. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Meli. Kepada Meli dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi Information Extraction. Information Extraction, IE, merupakan proses pengambilan informasi dari dokumen yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur menjadi informasi yang terstruktur. IE sendiri merupakan salah satu bentuk dari NLP. Data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Normalnya kita mengenal sebagai data terstruktur yang ada dalam Excel atau spreadsheet. Sebagai contoh, data penjualan pada suatu perusahaan. Data tidak terstruktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Contohnya, yang berformat foto atau gambar, video atau suara. Data semi-terstruktur merupakan bentuk data yang berisi format yang disebutkan di atas, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur. Lebih tepatnya, data semi-terstruktur merujuk pada data yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu atau database, namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data, contohnya dalam bentuk JSON atau XML. Information Extraction from Text. Natural Language Processing atau NLP adalah penerapan ilmu komputer, khususnya linguistik komputasional, untuk mengkaji interaksi antara komputer dengan bahasa alami manusia. Tujuan NLP adalah merancang dan membangun aplikasi yang memfasilitasi interaksi manusia dengan mesin dan perangkat lain melalui penggunaan bahasa alami. Name Entity Recognition atau NER. Name Entity Recognition (NER) merupakan tugas penting dalam sistem IE yang dibutuhkan untuk mengekstrak entity deskriptif yang membantu untuk mengidentifikasi entity generik atau independent domain seperti lokasi, orang dan organisasi, penyakit, obat dan bahan kimia, protein, dan lain-lain. Dalam proses ini, entity diidentifikasi dan secara semantik diklasifikasikan ke dalam prakelas yang ditandai. Pada sistem NER ini menggunakan dua metode. Satu, Rule-Based Method atau RBM adalah metode komputasi yang menggunakan aturan-aturan logika atau aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil keputusan atau melakukan tugas tertentu dalam berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Dua, metode Hybrid Approaches merupakan kombinasi dari metode content-based dan metode collaborative filtering. Umumnya digunakan ketika pendekatan tunggal tidak cukup efektif atau tidak cukup mampu untuk menangani masalah atau tugas yang kompleks. IE bersama dengan NLP memainkan peran penting dalam pemodelan bahasa dan IE kontekstual menggunakan analisis bahasa secara morfologis, sintaksis, fonetik, dan semantik. Data besar menyebabkan tantangan baru pada sistem NER, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Ekstraksi relasi atau RE. Ekstraksi relasi RE adalah suatu proses dalam pengolahan bahasa alami dan analisis teks yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi hubungan atau relasi yang ada antara entitas atau objek dalam teks. Relasi ini dapat berupa keterkaitan antara dua entitas, seperti hubungan antara orang dan organisasi, obat dan penyakit, atau berbagai jenis hubungan lainnya yang dapat ditemukan dalam teks. Pendekatan yang diawasi menggunakan teknis berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE. Deep RE, Snowball, Know-all adalah beberapa contoh RE semi-supervisi. Teknik RE tradisional mengekstraksi hubungan satu lawan satu antar entitas karena input teks yang terbatas. Dalam hal ini, hubungan banyak ke banyak telah diidentifikasi dari kumpulan data berskala besar yang mengurangi waktu serta meningkatkan efisiensi kinerja.
Apache Hadoop. Apache Hadoop yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation adalah salah satu teknologi utama dalam ekosistem Big Data dan digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan data yang besar dan terdistribusi. Apache Hadoop memiliki fitur, yaitu satu Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dimaksudkan untuk menyimpan data dalam skala besar di klaster komputer yang terdiri dari ribuan atau bahkan lebih mesin. MapReduce, model pemrograman dan pengolahan data yang digunakan di Hadoop memungkinkan pengguna menguraikan tugas pemrosesan data yang besar menjadi tugas yang lebih kecil yang dapat dilakukan di seluruh klaster komputer. Dua tahap utama dibuat oleh MapReduce. Tahap Map melakukan pemetaan data dan tahap Reduce menggabungkan hasil pemetaan. Yet another resource negotiator, YARN adalah manajer sumber daya yang memungkinkan pengguna mengelola dan membagi sumber daya komputasi di seluruh klaster Hadoop. Ini memungkinkan aplikasi yang berjalan di atas Hadoop untuk mengakses sumber daya yang diperlukan secara dinamis. Ekosistem luas. Ekosistem Hadoop sangat kaya dengan banyak proyek dan alat yang terkait, yang membuatnya lebih kuat. Beberapa contoh proyek dalam ekosistem ini meliputi Apache Hive untuk query data, Apache Peak, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meli atas paparannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu adalah state of the art dari teknik AI. Jadi dua kategori untuk utama teknik itu adalah RBM dan LBM. RBM itu rule-based method dan LBM itu learning-based method. Jadi ada dua hasil penelitian berbeda mengenai hal ini. Jadi yang pertama itu lebih dari 60% penelitian yang termasuk dalam tinjauan tersebut menggunakan sistem IE berbasis aturan murni. Sedangkan yang kedua mengidentifikasi bahwa LBM itu lebih populer dalam domain penelitian akademis. Nah, berikut ini tabel di samping ini perbedaan dari RBM dan LBM. Hanya beberapa saja. Nah, untuk RBM itu hasil membuktikan bahwa sistem ini lebih andal dan berguna untuk pemrosesan otomatis. Sedangkan LBM itu tidak diperlukan tenaga ahli, lalu sistem itu dapat dikembangkan cepat dengan biaya yang rendah. RBM itu bersifat deklaratif, sedangkan LBM itu adaptable. RBM itu membutuhkan pekerjaan manual yang melelahkan, sedangkan LBM lebih sedikit upaya manual. Lalu RBM itu sangat transparan dan ekspresif, sedangkan LBM itu memiliki portabilitas yang lebih tinggi daripada aturan. Next. Nah, ini adalah tabel klasifikasi subtugas IE atau Information Extraction. Jadi ini adalah 4 kategori. Yang pertama itu ada image, video, audio, dan teks, di mana masing-masing ini memiliki subtugas masing-masing. Image itu memiliki 3 subtugas, video memiliki 2, teks memiliki 3, dan audio itu memiliki 2 subtugas yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Sebelum itu, saya akan memberitahu hambatan Big Data yang tidak terstruktur untuk IE. Jadi data yang memiliki noise dan berkualitas rendah adalah salah satu masalah utama IE. Untuk teks bebas tidak terstruktur, IE menghadapi beberapa tantangan penting, termasuk keragaman data, ikatan ambigu dalam teks, entitas bersarang, heterogenitas, identifikasi format otomatis, dan lain-lain. Jadi tugas IE ini semakin sulit karena jumlah data besar yang tidak terstruktur secara eksponensial itu menjadi meningkat. Baik, lanjut ke subtugas tadi. Yang pertama itu adalah image atau gambar. Jadi image atau gambar itu adalah bidanaan peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi deskripsi linguistik, fitur semantik, visual dan teks, pemahaman konteks, dan pengenalan wajah. IE tingkat konten dan konteks dari berbagai jenis gambar dapat meningkatkan analisis, penambangan, dan pemrosesan gambar. Nah, ini adalah subtugas dari image. Yang pertama itu adalah deteksi hubungan visual. Jadi deteksi hubungan visual itu mengumpulkan informasi tentang interaksi objek yang terlihat dari dalam gambar. Gambar itu menunjukkan semantik hubungan objek dalam rangkap 3. Lalu rangkap 3 itu mengekstrak dari gambar dan dapat digunakan untuk berbagai hal di dunia nyata, seperti mengambil informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, menggabungkan kalimat ke gambar, dan pengenalan halus. Deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar itu mencakup klasifikasi dan deteksi objek, serta pengenalan konteks atau interaksi. Yang kedua itu adalah pengenalan teks. Teks dalam gambar dan video dapat mengekstrak berbagai informasi dari konten teks. Selain itu, teks dalam gambar dan video meningkatkan pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Dalam data visual seperti gambar dan video, sistem ekstraksi informasi teks
Teks mendeteksi, melokalisasi, dan mengenali teks. Nah, CNN, RNN, dan SSN itu memiliki kinerja tinggi dalam pengenalan teks dalam gambar. Tapi yang membedakannya itu adalah metode OCR tradisional. Gambar yang berisi berkonotasi rendah itu dihasilkan oleh data yang tidak terstruktur. Jadi, teks multibahasa harus dihilangkan untuk meningkatkan IE. Selanjutnya itu adalah pengenalan wajah. Jadi perbedaan pengenalan wajah pada manusia itu mengarahkan temuan bahwa pengenalan wajah itu tergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk yang dikenal dan tidak dikenal. Bahwa fitur PS itu sangat tinggi untuk pengenalan wajah manusia dan bahwa DNN juga menggunakan fitur ini berdasarkan pelatihan pada gambar wajah yang tidak dibatasi. Analisis komparatif menunjukkan bahwa teknik tradisional ini memiliki keterbatasan dan menangani kumpulan data gambar berskala besar berkualitas rendah. Nah, untuk yang kedua itu adalah audio. Perusahaan seperti Pusat Panggilan dan FEMusik itu adalah sumber utama yang menghasilkan data audio dalam jumlah besar. Jadi berbagai jenis informasi dapat diekstraksi dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Jadi subtugas dari IE itu adalah deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Next. Ya, jadi deteksi peristiwa akustik itu bertujuan untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan dan mengubahnya menjadi gambar. Penandaan otomatis dan segmentasi menggunakan representasi simbolis dari peristiwa suara ini. Suara pendengaran ini termasuk kebisingan latar belakang dan peristiwa yang tumpang tindih dari berbagai sumber. Dan selanjutnya adalah pengenalan ucapan otomatis. Pengenalan ucapan otomatis itu merupakan proses mengidentifikasi dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Makanya itu juga disebut sebagai ucapan ke teks. Aplikasi utama ASR itu adalah panggilan suara, perutan panggilan, perintah dan kontrol suara, pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, pencarian lisan, dan robotika. Dalam proses pengenalan bicara, gelombang suara ucapan pembicara diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian diubah menjadi sinyal digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adityawati. Adityawati dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya itu ada video. Adapun tujuan utama dari information extraction dalam konteks video yaitu untuk memahami dan mengekstrak informasi yang relevan dari konten video. Ekstraksi konten dari video dalam aspek perseptual mengacu pada informasi visual atau gambar yang bisa diekstrak dari video. Hal ini mungkin termasuk seperti warna, tekstur, atau bentuk objek dalam video. Sedangkan pada konten semantik lebih terkait dengan makna atau informasi yang dapat diambil dari video. Ini berkaitan dengan objek apa yang ada dalam video dan bagaimana objek-objek tersebut saling terkait. Yang pertama ada pengenalan teks. Dalam hal ini ada dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video yaitu teks caption dan teks adegan. Teks caption lebih mudah diekstraksi karena seringkali ditambahkan di atas video untuk meningkatkan pemahaman. Sementara teks adegan tersembunyi di dalam gambar-gambar yang mungkin membutuhkan teknik pengenalan teks yang lebih canggih. Terus ada peringkasan video otomatis. Pertumbuhan data video yang besar menekan perlunya pengembangan algoritma peringkasan video yang cepat dan efisien. Aplikasi automatic video summarization atau APS sangat luas, termasuk di bidang pengawasan, media sosial, pemantauan, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis dari ringkasan video yaitu satu diantaranya ringkasan bebas berbasis skip, terus kedua ada peringkasan video berbasis bingkai kunci. Next. Adapun tantangan utama dari APS atau Automatic Video Summarization terkait dengan video buatan pengguna. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu video yang buruk di mana meliputi gerakan kamera yang tidak stabil dan variasi dalam pencahayaan. Terus ada teknik tanpa pengawasan, yaitu modifikasi yang telah dicoba seperti memasukkan informasi sebelumnya tentang kategori atau memilih fitur yang lebih dalam daripada yang dangkal. Terus ada data anotasi pada teknik yang diawasi, yaitu teknik yang diawasi merupakan kumpulan data beranotasi yang lebih besar, yang seringkali merupakan keterbatasan utamanya karena ketersediaan kumpulan data yang besar. Next. Berikut merupakan tantangannya. Pertama itu ada kualitas data besar. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan pengumpulan data atau penyimpanan yang tidak sempurna. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan dalam pengumpulan data atau proses menyimpanannya. Masalah-masalah ini dapat menyulitkan proses information extraction karena mengakibatkan ketidakpastian atau kebingungan dalam interpretasi data. Terus ada ketersebaran data. Hanya sebagian kecil dari data yang sebenarnya mengandung informasi menarik dan berguna.
Information extraction untuk data besar dan beragam, khususnya dalam konteks konten buatan pengguna, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan proses information extraction, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menemukan dan mengekstraksi informasi yang relevan dari data yang tersebar dan beragam. Terus yang ketiga ada volume data besar dan tantangan untuk information extraction. Manusia dan mesin adalah dua sumber utama dari data besar yang tidak terstruktur. Volume data yang besar dapat membawa peluang besar untuk mendapatkan ulasan berharga, tetapi juga membawa tantangan signifikan dalam proses information extraction, terutama ketika data bersumber dari banyak konten buatan pengguna dan mesin. Next. Yang keempat ada dimensi dan heterogenitas data besar. Heterogenitas data besar yang tidak terstruktur. Data besar yang tidak terstruktur cenderung memiliki dimensi yang tinggi, yang berarti di mana terdapat banyak atribut atau fitur yang mendefinisikan setiap entitas data. Yang kelima ada kegunaan data, big data yang tidak terstruktur. Salah satu masalah utama yang dihadapi dengan big data yang tidak terstruktur adalah banyak data yang tersedia tetapi sulit untuk digunakan atau dieksploitasi sepenuhnya. Hal ini menekankan pentingnya dapatnya penggunaan mengakses dan memanfaatkan data dengan cara yang efektif. Terus yang keenam ada konteks, interaksi, dan pemahaman semantik. Pemahaman semantik adalah kunci untuk menemukan hubungan yang tepat antara entitas dan objek. Tanpa pemahaman semantik, ekstraksi entitas dan objek dari teks dan data visual tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Terakhir itu ada pemodelan data dalam information extraction. Data besar yang tidak terstruktur dengan dimensi tinggi, heterogenitas, dan kualitas yang rendah menambah kompleksitas dalam proses pemodelan data. Next. Nah, berikut ini ada beberapa persyarat yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tidak terstruktur dan besar dapat diolah secara efektif dan dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan bermanfaat. Prasyarat pertama itu pemrosesan awal tingkat lanjut. Kualitas data mencakup aspek seperti kebersihan, konsistensi, dan relevansi data. Penggunaan data berkaitan dengan sejauh mana data tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Ini memastikan bahwa data yang diolah konsisten dan dapat diandalkan. Prasyarat kedua, pragmatis information extraction. Hal ini mengacu pada bagaimana data dapat digunakan dan diaplikasikan dalam konteks data. Diperlukan beberapa teknik baru yang fleksibel dan terukur untuk mengatasi dinamika dan keterbatasan data yang tidak terstruktur. Teknik information extraction tradisional mungkin tidak cukup untuk menangani data ini secara efisien. Oleh karena itu, information extraction yang dilengkapi dengan pragmatik dan akan membantu meningkatkan analisa data tidak terstruktur karena akan mengekstrak dan memilih data sesuai kebutuhan pengguna. Next. Prasyarat ketiga yaitu konteks dan semantik lebih penting. Hal ini berarti bahwa sistem information extraction harus dapat memahami dan menginterpretasikan data dalam konteks yang lebih luas, sehingga mampu mengekstrak informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Dan prasyarat terakhir yaitu pemilihan teknik. Pemilihan teknik yang tepat berdasarkan pada jenis data memiliki dampak yang kuat pada hasil proses information extraction, terutama untuk data besar yang tidak terstruktur. Ketergantungan pemilihan teknik yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data. Oleh karena itu, pemahaman data merupakan faktor penting dalam pemilihan teknik information extraction. Next. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari diskusi, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknik information extraction memegang peran penting dalam menghasilkan wawasan yang berharga dari big data. Hal ini dapat membantu memberikan pandangan menyeluruh terhadap perkembangan terbaru dalam information extraction, yang mana dalam rantai nilai big data, information extraction merupakan aktivitas tingkat tinggi yang penting dalam mengekstraksi informasi berguna dari big data. Baiklah, itulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adityawati. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.